Halo teman-teman, perkenalkan aku Arifina Riswanti, aku merupakan mahasiswi TPLN, Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Telematika Energi. Nah, saat ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama dalam memodifikasi rumah menggunakan processing. Nah, jadi rumah yang akan aku buat yaitu rumah yang seperti ini. Nah, sebenarnya untuk dalam metode processing itu ada berbagai macam cara ya teman-teman untuk membuat suatu objek. Nah, untuk saat ini aku ingin menggabungkan beberapa objek objek bangun datar yang akan digabungkan membentuk sebuah rumah gitu. Sebenarnya juga bisa teman-teman menggunakan vertex atau line gitu. Nah, tapi untuk saat ini aku ingin menggabungkan beberapa objek bangun datar ini untuk dijadikan rumah seperti gambar yang ada di sini, yang ini. Oke, kita langsung aja. Oh iya teman-teman, ini kan gambar rumahnya masih polos ya. Nah, nanti aku ingin membuatnya dia agar lebih berwarna gitu. Jadi nanti rumahnya itu ada warnanya seperti itu. Nah, langsung aja kita ke processing. Oh iya, sebelum ke processing aku ingin mengenalkan terlebih dahulu mengenai koordinat di dalam processingnya. Nah, jadi kalau di dalam processing itu ada koordinatnya untuk mengatur sebuah objeknya. Nah, di sini aku pakai skala 60 ya. Jadi di sini 0, 0, 60, 120, 180, dan seterusnya. Dan ke bawahnya juga untuk X-nya itu 60, 120, 180, dan seterusnya. Di keunikan di prosesor ini atau processing ini, yaitu koordinatnya itu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Seperti itu, teman-teman. Misalkan, aku ingin membuat ini, si persegi panjang ini. Nah, untuk rumus persegi panjangnya sendiri, itu seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga udah mengetahui ya mengenai processing ini. Nah, di sini untuk persegi sendiri, ini sebentar aku perbesar dulu gambarnya. Oke. Nah, untuk processing sendiri, kalau kita ingin membuat persegi, persegi itu di sini ada titik koordinat X dan Y-nya, kemudian ada lebar dan juga tinggi. Nah, rumusnya yaitu pertama kita gunakan atau kita panggil fungsi rect, RECT, kemudian kita masukkan koordinat yang ada di sini, titik ini, X, Y, X-nya berapa, Y-nya berapa, dimasukkan ke dalam sini, kemudian kita tentukan kita mau bikin persegi ini lebarnya seberapa gitu. Kita masukkan aja angkanya nanti berapa, kemudian tingginya juga berapa gitu yang akan kita buat. Nah, kalau em, yang akan aku buat, itu ini teman-teman. Ini udah aku buat ya teman-teman. Jadi yang pertama, kalau dalam processing kita tentukan dulu size atau lebar dari layar yang akan kita tampilkan. Layar pada saat output itu keluar. Kemudian kita tentukan background-nya. Nah, di sini aku menggunakan background berwarna putih. Jadi kodenya itu 255. Kemudian di sini aku ingin membuat kerangka dindingnya. Kerangka dindingnya, nah ini kan tadi X dan Y-nya. Nah, X-nya aku tentukan 80 dan Y-nya 250. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Yang di paint ini 80 ya. Ini kira-kira di sini titiknya. Ini 80, anggaplah ya di sini. Nih di sini. Nah, ini titik X-nya itu 80. Terus saya pakai warna yang berbeda kali ya. Biar kelihatan bedanya gitu. Sini aku pakai warna merah untuk nandainnya. Sini 80 tuh titik X-nya.
X dari si persegi ini, kemudian aku tentukan titik Y-nya. Nah, Y-nya aku berhentikan di sini. Ya, 250 lah ya kira-kira. Ini titik Y-nya, X dan Y-nya. Jadi 80,250 gitu. Kemudian aku tentukan dia lebarnya sebesar 510. Lebarnya 510. Nah, 510 ini kalau misalnya aku tambah dengan X tadi kan 80, ditambah 510. Jadinya kan 590. Nah, kira-kira koordinatnya jadi pindah di sini. Kelebihan. Di sini ya, kira-kira. Nah, ini menjadi titiknya di sini. Kemudian aku tentukan tingginya. Nah, tingginya itu 190 nih yang di sini. Nah, 190 tadi Y-nya kan 250 ya. Jadi 190 ditambah 250. Kira-kira ya 440 lah ya di sini letaknya. 440. Nah, jadi deh. Jadi untuk rectangle-nya sendiri atau perseginya itu dimulai dari titik XY-nya. Kemudian kita tentukan lebarnya ke sini. Kita tentukan tingginya. Nah, setelah itu, setelah ada lebar dan ada tinggi, kan terbentuk persegi ya. Jadinya ini persegi panjang. Jadi ini untuk bangunan yang dasarnya dulu. Kita bikin fondasi dindingnya dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang untuk rectangle atau untuk perseginya. Oke, kita coba aja langsung di processingnya. Nah, di sini processingnya aku buka dulu komennya. Jalankan. Nah, kira-kira seperti ini. Gambar di processingnya. Lalu, kita buat atapnya atau kita buat trapesium. Trapesiumnya itu sama. Nah, kalau trapesium itu bentuknya beda lagi. Sebentar, ini aku kasih rumusnya dulu. Nah, kalau trapesium, aku membuatnya itu menggunakan fungsi kuat. Nah, di sini kuat. Q, U, A, D. Nah, di sini kita tentukan dulu titik X1. Jadi di sini ada 4 titik ya. Ada X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan X4, Y4. Nah, di sini ada kuatnya, ada rumusnya. Jadi kita masukkan dulu X1, Y1-nya, kemudian X2, Y2-nya, kemudian X3, Y3, dan X4, Y4. Jadi kita buat dulu. Kita buat di sini. Nah, kita buat di sini itu atap trapesiumnya. Di sini kuatnya 140 yang akan saya buat. 140 berarti di sini ya. Nah, 140,110. Jadi ini kira-kira nih 140 nih. Terus nih dikira-kira 110 ya di sini. Nah, berarti pertemuan titiknya kan di sini nih, titik. Nah, ini menjadi titik X1, Y1-nya. Kemudian, di sini ada X2, Y2-nya, 530 dan 110. 530 itu kira-kira di sini. Kemudian 110 juga di sini. Jadi ini menjadi titik X2, Y2. Lalu ada juga titik X3, Y3. Nah, di 540,240. 590. 590 di sini, 240 di sini ya. Nah, kira-kira yang ini menjadi titik 3-nya. Ini saya kasih deh 1, di sini 2, di sini 3.
Oke. Nah, berarti titik keempat di sini kan. Titik keempat itu 80,240. 80 kira-kira di sini dan 240 kira-kira di sini. Berarti ini menjadi titik yang keempat. Oke, langsung aja kita coba di processingnya. Oke, coba di processing. Kalau misalkan komenan ini dibuka, akan menjadi seperti ini. Jadi ini udah membentuk dua bangunan ya. Ada bangun trapesium dan juga bangun persegi panjang. Nah, gunanya stroke ini apa? Nah, gunanya stroke ini adalah untuk memberikan warna garisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mengganti warnanya jadi apa ya? 150 deh. Nah, jadi warnanya nanti jadi abu-abu garisnya. Nah, berhubung aku ingin membuat garisnya itu warna hitam, jadi kode hitam itu 0. Stroke-nya 0. Seperti itu. Oke. Jadi untuk menghemat waktu juga, pengenalan untuk koordinatnya ini kita sudahi dulu. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam modifikasi rumahnya menggunakan processing. Oke. Oke, sorry. Ini kita dan save aja. Nah, setelah itu, tadi kan udah nih. Udah kita buat dasar dinding dan juga ada atap trapesiumnya. Selanjutnya kita buat lagi cerobong asap karena tadi ada gambar cerobong asapnya. Nah, nih, cerobong yang ini. Nah, untuk cerobong asap ini aku akan menggabungkan dua bangun, yaitu bangun persegi panjang, yang horizontal dan juga yang vertikal. Oke, langsung aja ini aku buka komennya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi di sini ada dua rectangle. Coba ini, kalau yang ini aku komenkan dulu. Nah, aku menggunakan X1 dan Y1-nya itu 440,80. Koordinat X-nya 440, koordinat Y-nya 80. Kemudian tingginya, lebarnya itu 60 dan tingginya juga 60. Kemudian di sini aku buka komennya. Sini aku buat lagi untuk yang cerobong asapnya, yang untuk mengeluarkan asapnya ini, itu di koordinat 410,30 dengan lebar 120 dan tinggi ini 50. Nah, di sini ada stroke weight. Nah, stroke weight ini adalah untuk ketebalan garisnya gitu. Coba kalau misalnya kita ganti menjadi 10 deh ya. 10. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah garisnya ini akan semakin tebal. Seperti itu. Coba kita ganti lagi 2. Kita normalin lagi. Oke. Selanjutnya kita bikin segitiga atas karena di sini ada bangun segitiga kan. Nah, oh iya, untuk segitiga sendiri itu rumusnya seperti ini. Jadi ada X1 Y1, X2 Y2 dan X3 Y3. X1-nya itu yang di atas, terus X2-nya di kanan, X3-nya di kiri. Oke, langsung aja kita buat. Nah, seperti ini kan nih. Berarti di sini X1, di sini X2, dan di sini X3. Oke, lanjut aja. Kita langsung buka komennya. Nah, seperti ini yang akan kita buat dulu. Jadi di sini X1 dan Y1-nya 260,80, kemudian di sini ada X2, Y2-nya 410,230, dan X3-nya yaitu 50
260 di sini. Oke. Setelah itu kita buat talang air. Nah, berhubung ini kita menggunakan beberapa bangun datar gitu ya. Jadinya kita bikin yang sesuai dengan bangun datarnya gitu. Nah, kayak seperti ini. Ini masih nabrak-nabrak karena kita masih bikin yang murninya sesuai dengan bangun datarnya. Nah, ini sini aku pakai kuat lagi. Jadi di sini itu 380,230, kemudian ada 620,230, kemudian juga ada 620,260, dan yang terakhir di sini ada 380,260. Sebenarnya ini juga bisa pakai rack ya teman-teman. Cuman di sini aku menggunakan quad. Nah, selanjutnya kita bikin segitiga yang untuk atap bawahnya. Nah, di sini. Atap bawahnya masih sama, kita pakai triangle. Triangle di mana di sini titik atasnya 260,110. Lalu di sini X2-nya 410,260 dan X3-nya 80,260. Oke. Selanjutnya kita bikin pintunya. Pintunya itu di sini aku menggunakan rectangle. Di sini aku gunain persegi panjang dengan rumus koordinatnya 260,290 nih untuk yang di sini. Kemudian lebarnya itu 90 dan tingginya 150. Lalu di sini aku bikin juga gagang pintu. Nah, gagang pintunya itu lingkaran bentuknya. Nah, kalau lingkaran sendiri rumusnya seperti ini. Kita menggunakan fungsi elips, di mana titik pusatnya itu merupakan X, Y. Lalu kita bisa menentukan lebarnya. Lebarnya berapa, tingginya berapa. Seperti itu. Jadi kalau lingkaran, tinggi dan lebarnya itu sama ya. Kecuali kalau misalkan kita ingin membuat oval. Itu nanti berbeda lagi. Nah, di sini aku menggunakan titik koordinat 330,360 di sini. Dengan panjang dan juga lebarnya itu 15,15. Jadi 15 itu menjadi jari-jari ya, teman-teman. Jari-jarinya 15 dan 15. Kemudian di sini ada lingkaran luar. Nah, lingkaran. Karena di rumahnya tadi ada modifikasi gitu. Nah, ini ada lingkarannya. Coba kalau misalnya kita jalankan lingkaran ini, kita bikinnya lingkaran luar dulu deh, biar kelihatan bedanya. Nah, di lingkaran luarnya aku menggunakan titik koordinat 250,200 dengan jari-jari 90. Kemudian aku bikin lagi di sini lingkaran dalam. Nah, kalau lingkaran dalamnya yang aku buat itu titik koordinatnya 250,200. Kemudian di sini ada jari-jarinya. Nah, kalau misalnya di dalamnya berarti otomatis jari-jarinya itu lebih kecil kan daripada lingkaran yang besar tadi, lingkaran yang di luar. Jadi aku buat di sini jari-jarinya panjangnya 60. Jari-jarinya 60. Kalau yang tadi di luar 90, yang di dalam 60. Titik pusatnya kan biar dia sama gitu ya besarannya. Sisi sininya itu sama, jadinya
Untuk titik pusatnya itu disamakan teman-teman, lingkaran luar dan lingkaran dalam. Yang membedakan hanya dari besarnya jari-jarinya gitu, panjang jari-jarinya. Kemudian di sini aku ingin membuat jendela kiri. Jendela kirinya aku menggunakan rek ya, fungsi rek. Nah, rek ini coba kita jalankan dulu. Nah, di sini X1 dan Y1-nya itu 120,320 dan lebarnya itu 100 serta tingginya itu 70. Kemudian di dalam jendelanya itu ada teralis. Nah, teralisnya itu yang aku buat di sini ada 4 kan, ada 4 persegi panjang gitu ya. 4 persegi panjang di mana rack-nya itu ada 140 yang pertama. Atau ini aku jadikan komen dulu. Nah, di sini ada 140,340, lalu lebarnya 30 dan tingginya 15. Kemudian yang kedua, rectangle kedua. Nah, rectangle kedua itu titik koordinatnya 170,340. Panjang, untuk lebar dan tingginya masih sama, 30 dan 15. Lalu di sini aku membuat lagi rectangle yang ketiga, yaitu 140,355 itu sebagai titik koordinat X dan Y-nya. Kemudian ada lebar dan tingginya, yaitu sama 30,15. Dan yang terakhir di sini itu ada rectangle terakhir, yaitu 170,355 dengan lebarnya 30 dan tingginya 15. Nah, sebenarnya teman-teman bisa membuat secara manual seperti ini, tetapi teman-teman juga bisa menggunakan rumus translasi gitu. Nah, kalau yang di sini aku masih menggunakan rumus yang biasa dulu ya teman-teman. Jadi masih pakai cara yang manualnya gitu untuk membuat persegi panjang ini. Tapi di sini aku menggunakan atau memadukan rumus translasinya untuk membedakan ya. Kalau yang ini aku masih menggunakan rumus manual, sedangkan untuk jendela kanannya aku modifikasi menggunakan rumus translasi gitu. Nah, untuk rumus translasi sendiri itu ada dua cara sebenarnya teman-teman. Kita bisa menambahkan di grid-nya atau menambahkan di titik koordinatnya. Cuman kalau yang sekarang aku menggunakan penambahan di grid-nya. Oke. Nah, untuk rumus translasinya sendiri, itu sebenarnya aku copy paste aja jendela kirinya. Ini semua aku copy paste. Atau ini aku jalankan dulu deh. Nah, ini kan hasilnya sama. Seperti ini. Padahal ini copy paste gitu, hasil copy paste jendela kiri. Seharusnya kan kalau misalnya hasil copy paste itu, dia bakalan ketiban di sini kan, bikin lagi di sini. Karena koordinatnya sama gitu, sama yang di jendela kiri. Tetapi kalau kita menggunakan rumus translasi atau rumus translate gitu, kita bisa memindahkan atau menduplikat objek yang ada di sini ke titik koordinat lain. Seperti itu. Nah, contohnya itu seperti ini. Tadi kan jendela kiri, ya. Jendela kirinya itu koordinatnya sama di sini. Ini aku copy paste nih di sini. Sama. Yang membedakan aku menambahkan rumus translate ini. Nah, di sini ada push matrix dan juga pop matrix. Jadi, push matrix ini dia akan berubah matriksnya ketika fungsi ini dijalankan. Tapi kalau pop matrix itu akan berhenti, fungsi-fungsi tadi akan berhenti ketika pop matrix ini dipanggil gitu. Dia akan kembali lagi seperti semula.
Nah, kalau translate eh ini sebagai titik X-nya dan 0 ini sebagai titik Y-nya. Jadi cara bacanya kita bisa menggunakan rumus yang awal tadi. Ini yang 120, 320, 100, dan 70. Menggunakan rumus translasi ini. Jadi yang semulanya 120, karena kita translasi, jadi nanti titik X-nya itu bakal berubah menjadi 420. Kemudian titik X-nya, titik Y-nya, itu yang semulanya 320, tapi karena ini 0, jadi tetap aja 320. Gitu. Nah, untuk tinggi dan juga lebarnya, itu masih sama. Karena yang berubah hanya perpindahannya saja gitu, bukan besaran dari objeknya, tapi pergeserannya seperti itu. Nah, sama. Karena ini pop matrixnya masih di bawahnya si rek-rek yang ini, jadi si rek-rek ini masih mendapatkan fungsi dari translate ini. Jadi yang semulanya di sini 140 ditambah 300 jadi 440 seperti itu titik X-nya. Y-nya masih sama karena di sini 0 kan. Jadi 340. Terus yang tadinya 170 karena kita translate jadi 470. Jadi ditambah-tambah gitu aja. Oke, mungkin untuk gambaran kasarnya atau gambaran polosnya itu seperti ini ya konsepnya. Tapi kita bisa mewarnainya, teman-teman. Kalau misalnya kita beri warna, dia akan menjadi lebih cantik ya. Coba kalau misalkan kita buat rangka dasar dinding ini berwarna. Kita kasih warna. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita berikan warnanya itu di paling atas, otomatis dia akan mewarnainya semuanya gitu. Keseluruhan bangunnya akan diwarnai gitu. Tapi kalau misalkan kita di sini menambahkan warna lagi, nanti warna yang tadi, yang semula itu akan ditiban dengan warna yang baru. Nah, seperti ini. Ini untuk warna atap trapesiumnya. Tapi yang atas nggak ketiban ya, teman-teman. Yang bawah-bawahnya aja. Jadi, source code yang bawahnya itu akan tertiban warnanya dengan warna yang di atasnya, gitu. Urutan warna yang di atasnya. Terus misalkan cerobong asapnya nih aku warnai. Nah, jadi ikut warna juga kan yang di bawah-bawah sininya. Yang di urutan source code yang di bawahnya seperti itu. Terus segitiga atasnya ini aku warnai hitam. Nah, jadi warna hitam semua. Lalu kemudian di sini aku tambahin no stroke. No stroke itu berarti garisnya nggak terlihat seperti itu. Nggak ada garisnya. Terus ini segitiga bawah. Nah, segitiga bawahnya udah aku warnai. Warnanya sama dengan warna dindingnya ini. Kemudian di sini pintunya aku warnai. Setelah itu gagang pintunya aku warnai. Nah, warnanya ini bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan warna dari hexa ataupun warna dari RGB gitu. Nah, kalau gagang pintu ini aku gunakan warna dari RGB. Jadi red, green, blue. Kalau misalkan indeks pertamanya 0, indeks keduanya 255, terus ketiganya ini 0, berarti dia akan warnanya itu hijau. Kalau misalkan yang diaktifkan 255-nya di sini 0, di sini 0, berarti dia warnanya merah seperti itu, teman-teman. Terus kita warnai lagi lingkaran luarnya.
Nah, lingkaran luarnya sudah berwarna. Sekarang kita masukkan lingkaran dalam. Nah, lingkaran dalamnya menjadi kuning, orange. Apa nih ya? Orange muda ya. Oke, kita warnai lagi jendela kiri. Nah, jendela kirinya. Lalu kita warnain tralisnya. Nah, tralisnya. Coba kalau misalkan, oh tidak bisa. Ini kita warnai lagi berarti. Dan yang terakhir teralis yang ini. Nah, seperti ini. Rumahnya sudah jadi. Nah, untuk perbandingannya, warna warna-warnanya dengan rumah yang belum diwarnai seperti itu. Oke, kira-kira itu aja yang dapat kita pelajari hari ini. Gitu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti untuk source code-nya aku taruh di deskripsi videonya ya teman-teman. Gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali teman-teman. Ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.